Kan karir itu harus direncanakan. Oh iya, pastilah harus sudah direncanakan biar sukses. Biar nggak ambiar, ya kan? Nggak Biar ambiar. nggak sana kemari dan ketawa, tapi biar lurus sesuai dengan apa yang kita impikan atau how to plan this. Kalau karir itu harus direncanakan, apakah jodoh juga harus direncanakan? Aduh. Tapi kita perlu nggak sih kayak bikin kriteria gitu ya, guys? Oh ya perlu, sangat-sangat amat perlu. Kira-kira gimana kriteria pasangan yang ideal? Oh iya. baik? Kalau Dari aspek pemikiran dulu. iya aspek pemikiran memang. Jadi fisik nggak perlu, mana? Ya perlu sekali. Ya Allah. Lebih penting mana antara fisik dan pemikiran? Kalau aku sih lebih. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel dan welcome di segmen baru saya yaitu Andi. Ngerti gak Andi Bawa? Ya apa? Ajang nongkrong diskusi. Oh. Nah, Andi pada kali ini temanya tentang tips-tips buat menata karir, menata plan pernikahan ala Mbak Serbandia yang dari start. Asik. Kayaknya salah orang deh. Enggak salah orang. Jadi, sebagai pengantar beliau ini temanku kuliah. Iya, udah satu aja dipanggil beliau. Beliau teman, emang kan lebih tua. Oh iya, lebih tua tapi mungkin nggak tua-tua banget ya. Kayak dulu tuh kayak udah tua banget deh. Oh, belah. Teman kuliah satu kelas, kebetulan lagi di Sidoarjo, tak calling dan langsung cep ke sini. Sekarang di mana? Alun-alun di Sidoarjo. Di pendoponya. Ikonnya sudah. Ini orang Sidoarjo asli, guys. Aku orang mantan Sidoarjo asli. Mantap. Dulu Sidoarjo terus pindah ke Lamongan. Sekarang kembali ke tempat asal. Nah, langsung ke topik pertama. Bicara tentang karir, jodoh. Kira-kira apa sih tips buat menata karir kita atau jodoh atau include kedua kan supaya bisa baik, supaya bisa on the track. Kan karir itu harus direncanakan. Oh iya, pastilah harus sudah direncanakan biar sukses. Biar nggak ambiar, ya kan? Nggak Biar ambiar. nggak sana kemari dan ketawa, tapi biar lurus sesuai dengan apa yang kita impikan atau how to plan this. Sebenarnya takut salah ngomong juga karena kan kayak merasa belum ahli kayak gitu. Bukan ahlinya tapi karena ini kan menyangkut opini ya, seseorang Opini? berpendapat, Opini pribadinya. opini pribadi ya. Dan kalau misalnya ada salah kata, mungkin pandangan, pemikiran, teori ya, karena bukan ahlinya. Jadi kalau Terus. plan karir, Ya. jodoh itu kan memang harus direncanakan. Kenapa? Karena biar step by stepnya tuh sukses, biar tercapai gak gagal. Kadang kan orang alah kayak gitu ngalir aja Ngalir ya. aja. Tapi kan ternyata Bentar guys. Jadi sama kami. ya, Terus. kayak gitu kan. Kan kalau orang kan mikirnya alah mengalir aja, padahal kan itu juga perlu direncanain. Nggak Nah, hanya. tipsnya gimana tuh? Rencanain karir. Nah kalau pribadi sih rencanain karir ya dilihat pasti yang paling pertama adalah skill. Keahlian kita itu apa? Kita mungkin ahli nyanyi ya, jadi penyanyi mungkin ya. Dia juga ahli nyanyi kan? Oh enggak. Ada cover kita berdua dulu pas kuliah, judulnya itu apa? Andai Matahari. Lu tak tampil lagi. Terus. Terus juga mungkin skillnya menggambar ya kan, kita harus mengejar kayak gitu, diasah istilahnya. Terus yang kedua minat bakat, itu juga poin Bakat penting. sama skill sama. Iya, Minat bakat. mungkin. Iya minat, mestinya minat ya. Kenapa kok perlu minat ya? Karena kalau kita punya skill, terus kita kerja di suatu tempat instansi gitu ya, yang sesuai mungkin penyanyi, tapi penyanyi mungkin di klub kayak gitu nggak sesuai sama kita nggak suka kayak gitu di nyanyi di tempat klub kayak gitu. Iya. Itu kan kayak kita nggak minat, akhirnya kerjanya setengah-setengah, justru malah nggak Optimal. nggak optimal, justru membahayakan. Makanya perlunya adanya minat. Soalnya terkadang ada orang bakat tapi nggak minat, ya kan? Iya, Tapi ada orang minat tapi nggak bakat. tapi nggak bakat. Heeh. Nah, makanya harus dipertimbangkan itu. Kalau masalah bakat sih sebenarnya bisa Bisa diasah. bisa dipelajari.
ya diasah dan dipelajari kayak gitu kalau masalah bakat. Tapi kalau untuk aku sendiri sih lebih melihat ke skill, terus juga minat itu paling penting, karena kalau aku sendiri tuh kalau nggak minat tuh akhirnya jatuhnya bosen, jenuh, nggak, akhirnya tuh kerjaan itu sesuatunya tuh setengah-setengah gitu. Terus yang ketiga itu terus yang ketiga itu nyaman. Ini di luar minat ya, nyaman tuh dalam arti lingkungan kita kayak gimana. Misalnya kita udah punya bakat nih nyanyi, punya minat di situ, nyanyinya di masjid kayak gitu. Nyanyi kok di masjid? Profesional. Kayak apa rebal? Qasidah ya, profesional. Atau mungkin kayak Kafinita gitu kan. Tahu ya penyanyi. Iya, kayak gitu. Tapi di lingkungan teman-teman itu yang rokok, minum-minuman keras, justru tuh jauh dari nilai-nilai Islam. Kalau saya kan yang agama Islam ya gitu kan, jauh dari nilai Islam, akhirnya ya nggak nyaman tuh, akhirnya ya itu juga mempengaruhi. Udah sih gitu aja, sama perlu di plan secara step by step itu memang harus sekali gitu. Jangan cuman mengalir gitu aja, itu justru tambah bisa jadi nggak sesuai sama harapan. Bahkan kalau mengalir itu malah kita kayak nggak punya acuan gitu ya. Kalau misalkan kita punya plan karir mau jadi pebisnis, karena kan step-stepnya kan kelihatan bisnis. Kita mau jadi dosen kan step-stepnya kelihatan. Tapi kalau nggak direncanakan malah step-stepnya ini loh yang justru malah ambiar. Apalagi ini kan zamannya kan sudah semakin maju kan, udah nggak kayak zaman tahun kita mungkin ya tahun kita mesti kita tahun beda tahun ya, maksudnya kayak tahunku mungkin tahunnya Eko kayak gitu kan. Sekarang kan tahunnya lebih canggih, banyak gadget, terus juga anak-anak sekarang semakin wawasannya semakin luas. Nah kita juga kan yang zamannya itu berbeda, akhirnya kan kita juga harus upgrade diri. Makanya skill itu bisa digali ya gitu, disesuaikan sama kondisi zaman sekarang. Itu tentang karir. Sekarang tentang jodoh. Kalau karir itu harus direncanakan, apakah jodoh juga harus direncanakan? Aduh, kalau jodoh itu juga tetap harus direncanakan ya. Pokoknya semuanya aktivitas itu memang perlu yang namanya perencanaan biar sukses tujuan gitu. Biar nggak amburadul lah. Nggak amburadul. Tapi kita perlu nggak sih kayak bikin kriteria jodoh? Oh ya perlu, sangat amat perlu. Kira-kira gimana kriteria pasangan yang ideal? Oh iya. Kalau pribadi ini kan ngomongin opini ya. Kalau pribadi itu ya yang seiman. Iya, seiman. Sama-sama Islam. Sama-sama pemikiran kita itu didukung kayak gitu, pemikiran yang baik-baik. Ideologi didukung kayak gitu. Terus juga dia itu istilahnya tidak mementingkan dirinya sendiri. Terus dia secara pemikiran terbuka. Istilahnya tuh rasional ya. Berarti pertama itu mungkin dari aspek pemikiran dulu. Iya, aspek pemikiran yang berarti fisik tidak perlu, mana? Iya perlu sekali. Lebih penting mana antara fisik dan pemikiran? Kalau aku sih lebih penting itu pemikiran. Iya, tapi kan ya memang kan nggak memungkiri kan, orang kalau yang pertama dilihat kan nggak mungkin langsung tahu pemikirannya kan, apa sih langsung lihat itu fisik gitu kan. Nggak memungkiri kayak gitu, tapi emang fisik juga mempengaruhi juga gitu. Berarti ada kriteria pemikiran, ada kriteria fisik mungkin yang sesuai seleranya. Istilahnya standarnya ya nggak yang terlalu maksudnya nggak yang Afgan. Oh ya enggak lah. Maksudnya tuh ya dia peduli dengan dirinya sendiri secara penampilan. Istilahnya nggak amburadul lah. Kayak good looking kan? Iya. Good looking kan nggak amburadul. Nah, kayak gitu. Standarnya kayak gitu. Cuma 2 top. Nggak ada lagi. Ekonomi. Ekonomi itu iya, karena kita kan merencanakan ini kan rencanain jodoh kan. Ya. Kan kita juga harus tahu kita kan nanti kedepannya gimana. Kita kan nggak, maksudnya kita kan nggak yang pacaran kayak gitu gimana, maksudnya nggak ada tujuan yang ke depan kan enggak. Ya. Ada tujuan ke depan. Maksudnya kan kita kan pacaran aja tanpa tujuan kan nggak mungkin kan. Maksudnya kan Mungkin. pacaran tapi ada tujuan untuk menikah, membangun rumah tangga kayak gitu. Makanya
perlu yang namanya lihat sisi ekonomi. Kira-kira pasangan kita sudah mampu nggak sih memberikan nafkah untuk kita, nafkah untuk keluarga kayak gitu kan. Nah, jadi ekonomi itu juga penting, dilihat kebutuhannya itu seberapa kira-kira, terus juga dia tuh mampu nggak memenuhi kebutuhan kita. Tapi skala prioritasnya nih, misalkan memilih pasangan, tapi utama mana, ekonomi, pemikiran, apa fisik? Kalau aku sih lebih milih yang pertama tuh pikiran Pemikiran. apa pemikiran gitu. Pemikiran. Terus ekonomi sama fisik. Fisik terakhir, Pak. Fisik terakhir. Penting misalnya ada orang yang, ini misalkan orangnya jelek, tapi dia itu pemikirannya bagus, dan dia tuh menengah atas, tetap dipilih. Ya sesuai kebutuhan sih Kalau kan. enggak, misalkan dikontekskan. Oh, dikontekskan. Kalau aku sih melihat kebutuhanku dulu, aku tuh nyari kayak gimana. Karena kalau beda kan harus disesuaikan sama kebutuhan. Disinkronkan sama kebutuhan dan plan karir. Jadi misalnya gini, Sampai kebutuhan. kan disesuaikan sama kebutuhan. Misalnya gini, dia misalnya nih aku tuh pengen tinggal di suatu daerah. Terus tinggal di suatu daerah, terus kita kan otomatis kan juga pengen di situ toh, kita harus cari pasangan yang dia tuh mau diajak ke sana. Betul. Gitu kan. Nah ketika kita udah menemukan orang tapi dia tuh nggak mau diajak ke sana meskipun secara ekonomi, tampan, terus pemikiran kayak gitu kan, ya kan nggak sesuai sama kebutuhan kita, akhirnya kan ya nggak bisa, kita kan juga nggak bisa maksa. Nah itu yang maksud sesuai kebutuhan. Terus juga kan yang yang mendukung kita juga itu penting. mendukung maksudnya dalam hal apa ini? Dalam hal karir, pemikiran soal agama. Ya. Soalnya kalau misalkan menikah kan melakukan dua insan. Iya, dua Kalau insan. pemikirannya ini berseberangan, ya kan berkaitannya Makanya malah kenapa? cekcok terus kan? Iya makanya kenapa kok pemikiran itu jadi nomor satu, karena itu tadi kalau kita nggak sepemikiran itu malah justru ya amburadul itu maka nggak bertahan lama gitu. Misalkan contoh yang satu rasional, yang satunya nggak rasional. Terus dia tuh punya anak, mau melahirkan. Yang rasional pasti kan dibatet dokter. Iya. Yang nggak rasional dibatet dukun. Jadi kan akhirnya mau lahiran malah debat dulu. Nggak jadi. Nah itu makanya perlu sekali pasangan yang pemikirannya harus pemikiran terus terbuka. Meskipun dia itu mungkin nggak tahu ideologi kita, atau mungkin nggak tahu cara pandang kita tuh memandang agama itu bagaimana, tapi minimal lah dia tuh terbuka terus mendukung Open kita mind. terbuka dan nggak yang saklek gitu lah istilahnya, maksudnya Iya. nggak kaku kayak gitu soal pandangan-pandangan kayak gitu. Itu sih Bapak Eko. Orang aman lagi. Nah terus bicara soal pacaran nih, kan Islam kan ya, Islam lah. Ya, alhamdulillah. Pasti Islam kira-kira pacaran kalau dalam Islam itu ya, menurutmu boleh nggak kira-kira kalau orang Islam itu pacaran? Sebenarnya itu kalau ngomongin pacaran dalam Islam itu kalau melihat realitas ya, dibenturkan dengan realitas ya. Ya beginilah kalau dia kalau agama ya beginilah. Kalau ngomongin apa tadi ya? Pacaran oh Dalam ya. Islam itu kira-kira Oh, iya. konsepnya atau mungkin mana? Sebelum ngomongin pacaran dalam Islam, sebenarnya agak berundel ya kalau ngomongin pacaran itu, karena dibenturkan dengan realitas yang sekarang itu banyak remaja-remaja yang masih muda tuh justru pacarannya tuh Ekstrim. astagfirullah. Ya, ekstrim maksudnya Ekstrim banget, di luar batas. Di luar batas. Belum tentu dia tuh jodohnya udah main kayak gitu-gitulah ya, tahu sendiri. Itu justru yang bahkan nggak malu-malu dia tuh pakai jilbab kayak gitu. Saya nggak malu-malu. Maksudnya dia tuh dia dengan tuh pakai jilbab tapi dia tuh mojok-mojok kayak gitu. Mojok-mojok itu ngapain? Mojok-mojok nggak tahu ya, mungkin cari ini ya, cari kutu tahu. Cari uang jatuh nggak tahu gitu. Nah, justru
justru tuh miris sekali. Makanya kenapa kok kita tuh perlu pemikiran gimana secara Islam itu menanggapi pacaran kayak gitu. Kalau menurutku sih pacaran di Islam itu, pacaran itu apa sih? Kita beda dulu kan. Pacaran itu pendekatan kan. Asik. Pendekatan kan. Cara mengenal Bahasa pendekatan. Arabnya ta'aruf. Ta'aruf, perkenalan kan. Perkenalan untuk nantinya ke jenjang yang lebih tinggi lagi untuk menikah. Nah, pacaran ini tuh kayak gimana? Kita tuh mengenal latar belakang, pemikiran, Oh, balik lagi ke plan tadi ya. Kriteria tadi. kriteria, terus disesuaikan sama kebutuhan. Nah, ini galinya di mana ya ketika pacaran itu? Betul, betul. Iya, sebenarnya pacaran tuh bisa dinilai positif, bisa dinilai negatif. Negatif tuh ketika kita tuh menyalahgunakan pacaran untuk yang mojok-mojok kayak gitu. Mojok-mojok kayak gitu kan. Tapi kalau pacaran tuh kita maknai positif ya, untuk perkenalan, untuk lebih ke lebih jenjang dalam. jenjang pernikahan nanti ya, untuk mengenal pemikirannya kayak gimana, Betul. sifatnya, Sifatnya. karakter, kayak gitu. Jadi ya kalau pacaran dalam Islam menurutku sih ya kita gali aja, sering-sering diskusi, terus nanti akhirnya kegali, oh sifatnya dia kayak gini, ketika dibenturkan dengan realitas responnya kayak gini, karakternya kayak gini. Betul. Karena Allah itu dalam Al-Quran bukan melarang pacaran, tapi mau taqrabu zina, melarang zinanya. Iya. Nah, kalau pacaran itu nggak mendekati zina, ya It's okay, it's okay, nggak masalah. soalnya kalau misalkan karena pacaran itu kayak membeli kucing dalam karung, membeli kucing dalam karung kan. Kita nggak tahu gimana kucingnya itu lucu atau enggak, baik atau enggak, pemarah atau enggak, tapi kita langsung menikah. Nah, itu malah jadi perceraian, ya enggak? Betul sekali. Perceraian. Karena kita nggak ngerti gimana sih sifat karakternya mereka dia. Justru kalau nggak pacaran tiba-tiba menikah, terus nanti ketika menikah kaget, shock, masa cerai? Oh gini. Udah bayar mahal-mahal menikah, tiba-tiba cerai aja. Makanya perlu banget pacaran ya. Pacaran dalam tanda kutip ya, itu pendekatan, bukan yang mojok-mojok tadi, bukan. Betul. Ambil sini positifnya. Positifnya. Ya, jadi kalau aku sih memaknai pacaran, ketika pacaran itu ya pendekatan, masih pendekatan melihat karakter, sering diajak diskusi, membahas itu ada relasi ini, kamu tuh menanggapinya kayak gimana gitu. Akhirnya kan tahu pemikirannya, cara pandangnya, sifat karakter kayak gitu. Nggak harus pacaran itu nggak harus Iya. kayak ada keluar kemana. Biasanya kan sekarang kan keluar kemana ada anniversary-nya. Aduh, Itu setiap bulan anniversary, setiap bangkrut Pak. hari bahkan anniversary kan gitu kan, orang-orang bucin kan. Bucin. Itu mungkin yang belum dewasa, makanya pacaran itu harusnya ketika kita udah siap waktunya gitu ya. Ya. Bukan kok kita pas masih fokusnya itu kuliah atau belajar, sebenarnya nggak apa-apa, cuman ketika ada plan mau ke sana, nah itu harus Sudah siap dan sesuai kebutuhan. apalagi kita harus merencanakan ekonomi kan. Maksudnya gimana sih ekonomi kita ketika habis nikah, karena misalkan habisnya kan perlu biaya kita, Biaya rumah, nikah, melahirkan, apalagi terus pendidikan anak, itu kan perlu di plan kira-kira gimana keuangannya. Nah itu mungkin tak bahas di lain vlog, mungkin sama Mbak Ilo juga nggak apa-apa, tentang menata keuangan, baik itu keuangan. Waduh. Kan nggak mau. Oh iya, nggak apa. Karena kadang-kadang itu ada orang yang punya banyak uang tapi nggak pinter ngelola, akhirnya kita bersih. Tapi ada orang yang pas-pasan gajinya cuma dia pinter ngelola, akhirnya ya bisa optimal gitu Iya. keuangannya. Nah itu makanya pacaran itu penting, karena untuk kita memplan perencanaan. Saya sepakat dengan opini beliau. Iya, berasa tua sekali. Gitu ya. Oh ini udah 18 menit kan kerasa kan? iya. Nah setelah ini saya akan mau buka IG dulu. Kita kan sempat post di IG, kira-kira ada question apa di tema diskusi kita pada kali ini. Nanti kalau ada pertanyaan, saya pilih 5 question tercepat dan terbaik. Minta matiin dulu. Oke, tadi ada pertanyaan masuk. Pertama dari Persetian dulu. Persetian, okelah. Kayaknya tentang gimana tips ngeplan karir saat fresh graduate. Fresh graduate itu baru lulus ya, sama seperti kita ini. Nah, kira-kira gimana? Kalau aku sih ya itu tadi ya, balik lagi ke udah menentukan kira-kira skill kita tuh dia di mana sih selama kuliah. Itu kan pasti udah tahu lah kita tuh lebih unggul di dalam komunikasi kah, dalam Karena baru lulus kuliah kan. Jadi
flashback ke masa Iya. kuliah masih dalam hal komunikasi kah, atau dalam hal membuat artikel, menulis kayak gitu, atau dalam hal konseptual kayak gitu kan. Akhirnya ya dilihat dulu potensi kita tuh kemarin selama kuliah itu lebih unggul di mana. Kalau misalnya lebih unggul di komunikasi, nah itu kita dalami kira-kira komunikasi apa sih yang kita tuh unggul itu, misalnya komunikasi dakwah kah, atau komunikasi penyiaran, maksudnya penyiaran itu kayak jurnalistik kayak gitu, atau komunikasi dalam hal yang lain kayak gitu, atau semua komunikasi kita suka, nah itu malah justru bagus, peluangnya banyak. Terus yang kedua, cari-cari informasi soal lapangan pekerjaan. Jadi kan kita tadi kan udah tahu toh skill kita tuh apa, keunggulan kita tuh apa di komunikasi. Nah kira-kira pekerjaan apa sih yang itu tuh membidangi komunikasi, kayak misalnya tanya penyiar radio, atau mungkin host ya, MC kayak gitu. Terus apalagi ya? iya Pak, Komunikasi apa ya? mungkin pendidikan Oh iya, ngajar. pendidikan, ngajar, dosen, Komunikasi. kayak gitu kan, yang banyak komunikasinya. Nah itu Ulama. ulama ya, dai tadi. Nah akhirnya dilihat, oh ini ada pekerjaan ini. Nah itu akhirnya kita lihat dulu, kita lebih prefer kemana ya, ke dai kah, ke penyiar radio kah, atau MC kah, kayak gitu. Nah itu akhirnya kita cari-cari. Nah ketika kita sudah menemukan, oh aku pengen, oh ini berarti cocok ya dengan komunikasi, cocok dengan dai, di bidang pekerjaannya itu dai, ya udah kita fokus di situ, kita mulai merencanakan kira-kira itu dai-nya tuh dai di mana ya, di perkotaan kah, di pedesaan kah, atau mungkin dari step yang paling bawah di kampung misalnya ya, di kampung kayak misalnya kayak gitu ya. Kalau aku dulu sih jadi MC yang paling bawah tuh MC kampung kayak gitu kan. Asik, MC kampung itu acara-acara RT 17 Agustus kayak gitu, Kartini kayak gitu. Ini kan kayak ngasah. pernah nggak jadi MC? Belum sih, belum sih. Tapi kayaknya enggak deh. Kayak gitu MC. Jadi di apa ya, istilahnya kita ada pengalaman lah, kita istilahnya pengalaman ngomong di depan orang banyak gitu, yang itu benar-benar profesional, nggak yang latihan-latihan kayak di kampus kayak gitu. Jadi emang yang kedua itu kan tadi cari referensi pekerjaan yang sesuai dengan skill kita. Terus juga yang ketiga itu mendalami lebih lagi mana sih yang cocok untuk kita, yang kita minatkan, yang kita minat dengan pekerjaan itu. Tapi fresh graduate itu harusnya udah punya gambaran dari dulu. Iya, harusnya punya Harus, gambaran. maksudnya fresh graduite nggak harus ketika lulus nyari, baru nyari. Nggak Iya, gitu. iya nggak gitu. Harusnya ketika di semester 1, bahkan sebelum kuliah itu Iya, punya terus gambaran kira-kira kuliah di mana, iya. arah pekerjaan. Jadi ketika lulus langsung nyari. Lebih matang. Kalau aku sih dulu memang sebelum kuliah aku sudah merencanakan, aku pengennya di sini. Nanti ketika kita kuliah itu pasti kan ada yang namanya perubahan itu menyesuaikan. Oh, dulu aku pengen berubah kayak gini ya. It's okay. Akhirnya nanti ketika lulus kita lebih memantapkan lagi, lebih difikskan lagi tuh maunya di mana. Oke, kedua, tadi sebenarnya udah dibahas sih dari Arif Ardian, teman kita ini. Tips memilih pasangan ideal menurut Mbak Indah. Yang Ya, tadi kan tadi, dibahas, ya, dan saya ini lah. Yang pertama itu secara pemikiran ya, dia tuh terbuka apa enggak, dia tuh mau menerima apa pengetahuan baru apa enggak, ideologi baru apa enggak. Terus juga yang kedua itu ekonomi ini dia tuh mampu nggak sih dia tuh menghidupi keluarganya nanti secara Sik. termapan kayak gitu loh. Sik. Karena kan kalau ngomongin menikah tuh kan nggak hanya cuman hidupmu tapi hidupmu ya hidupku juga gitu kan. Asik. Dia tuh juga menghidupi orang gitu, anaknya orang gitu. Jadi terus yang ketiga itu Anaknya Ruben dan anak ini sendiri, anak dia sendiri. iya, anak dia sendiri. Terus fisik ya, fisik. Sebenarnya baik juga sih, tapi kan baik itu kayak apa ya, kayak umum kan. Kalau umum Sifatnya. itu kan udah umum lah. Berarti mungkin 4 ya kriterianya: pemikiran, ekonomi, fisik, dan karakter. Karakter. Berarti juga ada pertanyaan. Tapi kalau kan tadi urutannya tadi kan, kalau yang tadi kan itu kan karakter nggak dimasukin, ini dimasukin tapi urutan ketiga. Keempatnya baru fisik. Fisik berarti yang buri-buri banget. Buri-buri kan. Jadi ini bagi teman-teman yang mungkin mengedepankan fisik, orang ini ganteng atau cantik, bagi menurut Mbak Indah itu nggak begitu Iya. penting. Karena nanti substansial. ketika tua itu pasti Pasti ya Jelek. jelek. Iya benar. Bahkan fisik itu nggak bikin kita- kenyang. bukan bagi Maksudnya fisik itu bisa terlihat cantik atau ganteng ketika pertama kali ketemu. Tapi misalkan sudah sering ketemu,
biasa aja. Oh iya biasa aja. Kan pengen tampil apa ya, kesan pertama harusnya kesan yang baik, tapi ketika menikah udah amburadul, ini biasa aja. Terus tadi ada pertanyaan dari Miul 07, kok serem tau temanya? Emang ini tema serem ini? Serem nggak kira-kira temanya? Enggak kan? Enggak sih, enggak. Ini ngobrol santai aja sih. Dan juga edukasi buat teman-teman yang mungkin fresh graduate, yang mungkin bingung tentang karir, atau kan usia-usia kita ini kan udah kenal tentang jodoh. Apalagi kan yang namanya perencanaan kan nggak hanya perencanaan karir, tapi juga perencanaan jodoh itu juga perlu loh direncanain. Betul sekali. Nanti kalau kita memilih orang yang salah, maka anak-anaknya besok kan juga mendapatkan orang tua yang salah. Apalagi kalau perencanaan jodoh itu kan kita masa perkenalan, istilah masa pacaran itu kan nggak cuma seminggu 2 minggu, tapi kan juga bisa jadi bertahun-tahun untuk tahu benar-benar karakternya dia tuh kayak gimana sih, pemikirannya kayak gimana, itu kan juga butuh proses. Kalau misalnya kita nggak direncanain tiba-tiba langsung besok dituntut untuk menikah, nah kita nggak ada persiapan. Jadi memang perlu sekali itu perencanaan. Ya meskipun secara secara pribadi juga mungkin nggak terlalu banyak pengalaman atau mungkin takut salah-salah ya, ini kan ngomongin opini ya, bisa jadi ya bisa jadi ya bilang ini enggak ya. Terus keempat tadi dari keempat dari Hagar tanya ke Mbak Indah, kok tambah kurus gitu. Padahal sebenarnya nggak kurus itu enggak kurus, emang lagi kurus habis diet, habis sakit sakit tipes 1 bulan guys, astagfirullah. terus sekarang wis ikhlas. Sudah baik. Sebenarnya kalau ngomongin kok tambah kurus sih alhamdulillah ya, karena sebenarnya tuh dari awal kuliah tuh emang kurus. Alah. ini berkembang. ini baru Enggak, emang makin berkembang aja. Kadang kan kalau dulu kan kalau di kampus itu kan dulu ada yang namanya pengabdian masyarakat. Nah, itu kan cari makan sendiri, makannya malam-malam itu malah memicu untuk gemuk. Tapi juga kadang juga memicu untuk kurus karena banyak pikiran, banyak yang dipikirin kok nggak sesuai target, itu malah bikin kurus. Tapi kalau sekarang kurus ya karena mungkin habis sakit ya, tapi harus kurus terus lah, jangan gemuk-gemuk karena banyak penyakitnya nanti. Emang sekarang berapa sih berat badan? Aduh, ini hal yang sensitif ya. Enggak, mungkin barangkali bisa jadi standar. Dulu itu 50, misalkan dulu 60. Oh, kalau dulu tuh mungkin bisa sampai 70 ya. Kalau sekarang ya antara range-nya ya 50 sampai 60 aja. Tapi turunnya drastis 10 kilo. Iya, drastis. Emang beneran? Oh, beneran. Nah, itu beneran ya. Jadi faktor sakit. Faktor sakit. Oke. Ya. Nah, aku nggak kelihatan. Ini the last question dari Nurul. Ini udah tak? Udah 5 pertanyaannya. Pasti kok udah di tag, aku belum siap kak. Matiin. Kau apa? Bis. Takkan nanti. Oh, iya. Pokoknya 5 pertanyaan ini terakhir dari Nurul Sandika. Itu dia barusan kita video callan dan dia bertanya kira-kira gimana tips solusi ketika berkarir di masa-masa pandemi seperti ini. Ini bagus banget karena sekarang kan pandemi ya, banyak orang itu nyari pekerjaan susah Dengan medan-medan yang berbeda katanya dia tadi. persaingan biasanya ketat. Kira-kira gimana tipsnya? Kalau aku sebenarnya kan karena aku tuh belum terjun langsung di pekerjaan, maksudnya belum mendalami, maksudnya belum menekuni bidang karir yang betul-betul, maksudnya belum kerja nyata gitu kan, belum kerja nyata, maksudnya belum real kerja. Jadi akhirnya kalau aku sih ya tetap ngelakuin aktivitas seperti biasanya, tapi dengan protokol kesehatan, pakai masker, hand sanitizer kayak gitu. Apalagi di sini tuh ya kan di Sidoarjo kan juga lumayan banyak orang-orang yang positif corona, tapi juga Positif hamil banyak nggak? Aduh, kurang tahu Pak. Kalau positif corona banyak sekali, dan orang-orang ini juga tak lihat juga banyak yang nggak pakai masker, gitu juga kan bahaya. Jadi tetap nanti protokol kesehatan, juga tetap yakin, teguh sama istilahnya memotivasi diri sendiri lah. Jadi tetap semangat gitu kan, jangan sampai dengan di tengah-tengah pandemi ini justru kita malah down, kita malah pesimis kayak gitu. Tapi juga susah ya kalau di pandemi ini nyari kerjaan.
Iya, bahkan banyak yang di PHK. Tapi kalau dengar-dengar ya, ini kan udah new normal kan. Jadi mungkin Masa peluangnya transisi, istilahnya kalau sekarang bahasanya. Itu udah mulai banyak yang butuhin lapangan pekerjaan. Cuman ya nggak sebesar yang sebelum ada corona gitu. Tapi istilahnya orang-orang itu sudah berani aktivitas gitu. Akhirnya balik lagi ke diri kita sendiri, kita gimana bisa membentengi diri biar tetap bisa aktivitas tapi juga tetap aman dari corona. Nah itu ya bisa dengan protokol kesehatan itu, pakai masker, hand sanitizer, sering cuci tangan, nggak bersentuhan dan lain sebagainya. masih tetap ikhtiar aja dan berdoa, jangan lupa supaya dibukakan jalannya oleh Allah SWT. Oke gitu ya, tadi udah 5 pertanyaan dan sekarang nggak terasa udah berapa detik ya? Berarti 3, pokoknya banyak lah, hampir 20 Banyak menitan. Terima kasih buat teman-teman yang telah nonton, saksikan podcast Andi Ajak Nongkrong seperti selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.